Puncak perayaan ulang tahun ke-498 Provinsi DKI Jakarta dipusatkan di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Saudara. Sejumlah musisi akan tampil menghibur warga Jakarta. Tema perayaan ulang tahun DKI Jakarta tahun ini adalah Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Sejumlah musisi, Saudara, dijadwalkan hadir mulai dari Juicy Lucy, kemudian ada Wali Band, ada JKT48, Sandi Sandoro, dan tentu saja masih banyak artis terkenal lainnya. Tentu tidak ketinggalan, Saudara, penampilan dari kesenian Betawi yang akan menghibur para pengunjung. Gubernur DKI Jakarta Pranowo Anung dan juga Wakil Gubernur Rano Karno dijadwalkan hadir pada puncak perayaan HUT DKI Jakarta ini. Lalu seperti apa nih, Saudara, keseruan situasi terkini di lapangan Banteng, Jakarta? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Jonah Monangan dan juga juru kamera Hanil Rivelino. Selamat petang, Jonah. Di belakang Anda nampaknya sudah ramai sekali. Bagaimana? Ceritakan keseruan perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta tahun ini. Ya, saya terasa sekali kemeriahan masyarakat Jakarta untuk datang ke Taman Lapangan Banteng untuk bisa memeriahkan HUT Jakarta ke-498. Mungkin Yasir nanti boleh datang juga ke Taman Lapangan Banteng. Acara sendiri nanti akan digelar mulai dari jam 6 sampai jam 11 malam. Banyak sekali perform, tidak hanya artis tapi juga kesenian adat budaya Jakarta. Kesenian ini gratis, jadi warga bisa datang merasakan kemeriahan dan juga melihat bagaimana euforianya. Ini sangat penting. Kalau kita lihat adalah kepemimpinan dari Gubernur baru Pramono Anung, bagaimana cara dia mengonsepkan acara, bagaimana juga cara dia menghibur masyarakat Jakarta. Yang penting adalah konsep dari tema HUT ini adalah Jakarta yang berbudaya, Jakarta yang tampil tidak hanya menampilkan musisi terkenal, tapi juga menampilkan budaya khas Betawi. Ini sangat penting agar masyarakat Jakarta jangan sampai lupa bagaimana adat istiadat khususnya khas etnik khususnya Betawi sendiri. Nah, khususnya di acara yang ada digelar di Taman Lapangan Banteng ini, mengapa dipilih Taman Lapangan Banteng? Dikarenakan Taman Lapangan Banteng merupakan taman yang ikonik, sekaligus untuk memperkenalkan masyarakat Jakarta bahwa taman ini dibuka selama 24 jam. Jadi ini merupakan ruang interaksi berkumpul, jadi masyarakat Jakarta yang mungkin bingung malam-malam mau ketemu teman di mana bisa ke Lapangan Banteng. Jadi sekaligus sebagai sarana untuk memperkenalkan masyarakat Jakarta khususnya di Lapangan Banteng ini. Acara sangat meriah, acara begitu luar biasa dan juga ini menunjukkan bagaimana keragaman kota Jakarta. Jadi barangkali nanti Yasir mau datang ke Lapangan Banteng bisa datang, banyak sekali perform artis, acara dan juga banyak sekali mungkin atraksi-atraksi. Dan nanti akan ditutup oleh kembang api yang tentu saja akan menyemarakkan khususnya bagi masyarakat Jakarta yang datang secara langsung untuk bisa melihat kemeriahan HUT Jakarta ke-498 di Taman Lapangan Banteng ini. Yasir. Jona, ini nampaknya seru sekali ya ceritanya. Saya juga tidak sabar nih habis siaran akan ke sana. Tapi boleh dong ajak kami untuk melihat situasi terkini di sana seperti apa sehingga bisa menambah keseruan dari perayaan HUT Jakarta ini. Oke, Yasir, saya akan menunjukkan ke belakang saya bagaimana situasi khususnya di Taman Lapangan Banteng. Jadi kalau kita lihat di belakang ini sekarang jam saya menunjukkan 17.19, jadi belum terlalu ramai, belum terlalu mulai, tapi nanti kurang lebih sekitar setengah jam lagi ini akan semakin penuh, semakin padat, dan nanti masyarakat akan bisa dibilang seperti berkerumun ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana kemeriahan ada. Nah, kalau dilihat dari yang datang khususnya hari ini banyak sekali datang, tidak hanya muda-mudi tapi juga keluarga, mungkin bawa pasangannya, teman. Jadi ini menunjukkan bagaimana keberagaman dan juga masyarakat Jakarta bisa menikmati. Seperti inilah kalau Anda melihat secara visual yang ada di Taman Lapangan Banteng. Nah, yang Anda lihat ini khususnya yang juru kamera saya Hanil Rivelino tampilkan ini adalah sebenarnya sisi belakang dari Taman Lapangan Banteng. Jadi Taman Lapangan Banteng cukup luas, jadi ada tampak depan dan tampak belakang. Tapi kurang lebih bagaimana secara visual kurang lebih sama, baik mungkin yang tampak depan, tampak belakang, tampak samping, semua sama. Semakin malam semakin banyak masyarakat yang datang, semakin meriah, dan tentu saja sekali lagi ini gratis jadi masyarakat bisa tampil. Bagaimana untuk keamanan? Tidak perlu ragu, tidak perlu risau dikarenakan ini sudah sangat aman. Banyak sekali mungkin dari pihak keamanan yang juga mengontrol, jadi tidak perlu takut seperti copet dan sebagainya. Dan juga untuk hal lain seperti damkar, pengatur lalu lintas, bahkan kantong parkir sudah dipikirkan secara matang oleh Pemprov DKI Jakarta agar masyarakat tidak perlu ragu. Namun yang paling penting adalah kalau Yasir mau ke sini bisa pakai transportasi umum, apalagi sudah dekat dengan halte Transjakarta, jadi tidak perlu ragu untuk bisa menikmati hiburan secara gratis khususnya di HUT Jakarta ke-498 ini. Yasir.
Ya, ini tidak sabar kesan untuk menyaksikan beberapa artis papan atas juga yang akan hadir di sana ya. Siapa saja yang nantinya akan tampil di sana, dan kalau seandainya bawa kendaraan nih, kantong-kantong parkir dan rekayasa lalu lintasnya seperti apa, Jona? Ya Sir, kalau untuk penampil cukup banyak. Yang dari saya lihat ada Wali, ada JKT48, ada Diskoria, ada juga sudah penampil lainnya. Nah, tapi yang paling menarik adalah menurut saya adalah penampilan dari adanya kayak orkes Jakarta ya, seperti adat Betawi, budaya Betawi seperti itu. Bagaimana dengan kantong parkir? Ini cukup beragam. Di Taman Lapangan Banteng ini dikarenakan lokasi cukup strategis, Anda bisa parkir di sisi barat atau sisi timur, atau kalau mungkin Anda ingin jalan lebih jauh sedikit, Anda bisa parkir di Masjid Istiqlal ataupun di Gereja Katedral, atau bisa parkir juga di Kementerian Keuangan ataupun di Hotel Borobudur. Jadi untuk kantong parkir cukup banyak, baik mobil, motor. Namun yang paling penting adalah usahakan prioritaskan menggunakan transportasi umum agar tidak perlu lagi mungkin risau ketika mungkin ingin keluar tidak terlalu padat. Ya pasti taman ini dibuka 24 jam, jadi kalaupun ingin masih nongkrong atau Yasir mungkin lepas dari jam 11 malam masih ingin santai, taman ini dibuka. Jadi taman ini sangat ikonik dan menunjukkan bagaimana Jakarta semakin terbuka dan semakin bisa menampilkan bagaimana kota keberagaman, khususnya adat Betawi yang ditampilkan di HUT Jakarta ke-498 ini. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan atas informasinya jelang puncak perayaan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta.